Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Sakinah Almawaddah, NPM 06 2018 107022. Kali ini saya akan menjelaskan pendahuluan pada modul 2 praktikum basis data. Soal yang pertama yaitu insert semua tabel berdasarkan PDM pada modul 1 dengan syarat 5 baris data pada tabel pegawai, pelanggan, kurir, pemasok, kategori, produk, pemesanan, dan juga detail pemesanan. Sini tabel-tabel yang sudah kita buat pada modul 1 kemarin dengan nama pegawai 07022, pelanggan 07022, kurir 07022, pemasok 07022, dan seterusnya. Untuk yang pertama kita akan melakukan insert tabel pada tabel pegawai, yaitu insert all, kemudian into pegawai 07022, ini nama tabelnya. Kemudian pada kolom ID pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, nomor telepon. Kemudian kita isi dengan ID pegawai 1, nama depannya Bejo dengan nama belakang Subejo, tanggal lahirnya 01/10/1998, dan alamatnya Bobo dengan kode pos 69198, dan juga nomor telepon berikut ini. Kemudian pada baris kedua kita isi dengan nama Budi, nama belakang Subakti dengan tanggal lahir 25 bulan 1 tahun 1997, alamat Madura, kode pos 6971, dan juga nomor teleponnya. Setelah itu kita buat untuk baris yang ketiga dengan nama depan Bakti, nama belakang Sebakti dengan tanggal lahir 08 bulan 1 tahun 1995, alamat Sidoarjo, kode pos 6916, dan juga nomor teleponnya. Setelah itu kita lanjutkan untuk membuat pada baris keempat dengan nama depan Rini, nama belakang Arini, ini tanggal lahir tanggal 6 bulan 11 tahun 98, alamat Rungkut, kode pos 67911, dan juga nomor telepon. Kita buat untuk baris yang kelima dengan nama depan Beni, nama belakang Pratama, dan juga tanggal lahirnya tanggal 6 bulan 11 tahun 98, alamat Sukolilo dengan kode pos 6901, dan juga nomor teleponnya ini. Setelah itu kita akhiri dengan select 1 from dual titik koma, kemudian 5 row created, berarti 5 baris ini sudah dibuat. Kita lanjut untuk insert pada tabel pelanggan. Caranya sama dengan pada saat insert data pegawai tadi, yaitu insert all, kemudian into, ini nama tabelnya pelanggan 07022 dengan nama kolom ID pelanggan, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan juga nomor telepon. Kemudian values, kemudian kita isi dengan nama ID pelanggan 1, nama depan Tommy, dan juga nama belakang Maulana. Kemudian tanggal lahirnya 31/10/1998. Ini menunjukkan tanggal, bulan, dan juga tahunnya ini. Kemudian alamatnya di Lombok, kode pos 6919, dan juga nomor teleponnya ini. Kita lanjut untuk membuat pada baris yang kedua. Sama, values-nya kita ganti dengan 2, nama depan Indah, nama belakang Nuraini, kemudian to date, ini tanggal lahirnya 25/01/99, alamat Madura, kode posnya 6971, dan juga nomor teleponnya 23 ini.
Kemudian kita lanjut untuk membuat baris yang ketiga, juga seperti itu, dengan ID pelanggan 3, nama depan Abdul, nama belakang Falah, dan tanggal lahirnya 08/1/10/1999, alamat Sidoarjo dengan kode pos dan juga nomor teleponnya. Kita lanjut untuk membuat pada baris yang keempat dan juga kelima. Caranya sama, tinggal kita ganti pada ID pelanggannya ini, nama depan, nama belakang, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir select 1 from dual, kemudian 5 baris sudah dibuat. Kita lanjut pada tabel kurir 07022. Seperti yang tadi, insert all into kurir 07022. Ini nama kolom ID kurir, nama perusahaan, dan juga nomor telepon. Values kita isi dengan 1, Indomart, nama perusahaannya Indomart, dan juga nomor teleponnya ini. Kemudian lanjut ke baris yang kedua dengan nama perusahaan Alfamart dan juga nomor teleponnya ini. Kemudian untuk baris yang ketiga kita bikin lagi ID kurirnya 3, nama perusahaan Giant, dan juga nomor teleponnya ini. Lanjut untuk membuat baris yang keempat dan kelima, yaitu dengan ID kurir 4, nama perusahaan Transmart, dan juga nomor telepon. Di baris kelima juga seperti itu. Yang terakhir select 1 from dual dan baris sudah dibuat. Kita lanjut untuk tabel pemasok. Insert all, kemudian into, ini nama tabelnya yaitu pemasok 07022. ID pemasok, ini nama kolom ya. ID pemasok, nama perusahaan, alamat, kode pos, dan juga nomor telepon yang akan diisi. Nanti isinya ini dengan ID pemasok 1, nama perusahaan Distri Indomart, kemudian alamatnya Lombok dengan kode pos dan juga nomor telepon. Kemudian setelah selesai membuat baris yang pertama, kita lanjut untuk membuat baris yang kedua dengan ID pemasok 2, nama perusahaan Distri Alfamart, alamat Madura, kode pos 6971, dan nomor telepon sekian. Kita lanjut pada baris yang ketiga. Ini sama, ID pemasok, nama perusahaan, alamat, kode pos, dan juga nomor telepon. Values, ID-nya 3, nama perusahaannya Distri Giant, alamatnya Sidoarjo, kode posnya 6916, dan juga nomor teleponnya. Untuk baris yang keempat dan juga kelima sama, yaitu dengan nama perusahaan Distri Transmart, alamatnya Jupiter, kode pos, dan juga nomor telepon. Untuk baris yang kelima, ID pemasoknya 5, nama perusahaannya Distri Superindo, alamat Pluto, kode posnya 6901, dan juga nomor teleponnya ini. Sama seperti tadi yang terakhir, untuk membuatnya kita dengan select 1 from dual, kemudian baris dibuat. Kemudian kita lanjut pada tabel kategori, yaitu insert into kategori. Ini nama tabelnya tadi ya, kategori 07022, ID kategori, dan juga nama kategori ini kolomnya kita dengan 1 dengan nama kategori makanan, 1 row created. Ini berbeda dengan yang ini tadi. Ini insert all, yaitu dia bisa langsung membuat 5 baris sekaligus. Kalau insert into kategori ini dia hanya bisa membuat 1. Kemudian sini baris kedua ya, kita buat seperti tadi, insert into kategori 07022. Ini nama kolomnya, kemudian ID kategorinya kita beri 2, dan juga nama kategorinya kita beri minuman. Jangan lupa untuk memberi titik koma di akhir dan 1 row created. Kemudian untuk baris yang ketiga kita buat insert into kategori 07022
dengan nama kolom ID kategori dan juga nama kategori. Values, ID kategorinya kita beri 3 dan juga nama kategorinya kita beri buah sayur. Baris 1 dibuat. 1 baris dibuat gitu ya. Kemudian untuk baris yang keempat kita juga berikan dengan insert into kategori 01022 ID kategori, nama kategorinya, values ini 4 ID kategorinya, dan elektronik ini nama kategorinya. Kemudian untuk yang terakhir pada baris yang kelima juga seperti itu, insert into kategori 07022 ini nama tabelnya tadi, ID kategori dan juga nama kategori, values dengan ID kategori 5 dan juga nama kategorinya baju, dan 1 baris telah dibuat. Setelah itu kita lanjut pada tabel berikutnya, yaitu tabel produk 07022. Itu nama tabelnya. Jadi kita menggunakan insert all untuk produk 07022 dengan ini nama kolom-kolomnya, ID produk, ID pemasok, ID kategori, nama produk, harga satuan, dan stok produk. Ini nama kolom yang akan kita isi. Values dengan ID produk 1, ID pemasok 1, ID kategori 1, dan juga nama Indomie ini sebagai nama produk dengan harga satuan 2.500 dan stok produknya sebanyak 50. Untuk selanjutnya kita buat baris yang kedua, yaitu sama into produk 00022 dengan kolom-kolom yang sama, valuesnya 2 sebagai ID produk, ID pemasok juga 2, ID kategori 2 dengan nama produk Marimas dengan harga satuan 2000 dan stok produk sebanyak 40. Kemudian pada baris yang ketiga kita beri ID produk 3, ID pemasoknya 3, ID kategorinya 3, dan nama produknya jeruk dengan harga satuan 5000 dan juga stok produk sebanyak 100. Untuk baris yang keempat, ID produk, ID pemasok, dan ID kategori 4 dengan nama produknya Samsung, harga satuannya 8 juta dan stok produknya sebanyak 35. Untuk baris yang kelima, ID produknya 5, ID pemasoknya 5, ID kategorinya 5 dengan nama produk Supreme, harga satuannya 35.000 dengan stok produk 95. Kemudian select 1 from dual titik koma. Kemudian setelah itu 5 baris sudah dibuat. Kita lanjutkan untuk tabel berikutnya, yaitu tabel pemesanan dengan nama tabel pemesanan 07022. Sini insert all yang pertama, kemudian into nama tabelnya pemesanan 07022, kolomnya ID pemesanan, ID pelanggan, ID pegawai, ID kurir, tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, alamat pengiriman, dan juga harga total. Nah, di sini kita isi sesuai dengan urutan kolom tadi. ID pemesanan 1, ID pelanggan 1, ID pegawai 1, ID kurir 1, tanggal pemesannya jangan lupa diberi to date, kemudian tanggalnya 1 bulan 1 tahun 2017. Di sini menunjukkan day, bulan, dan juga tahun, ya, hari, lanjut. Kemudian tanggal pengirimannya juga seperti itu, to date, tanggalnya 2 bulan 1 2017. Di sini juga menunjukkan ini tadi. Kemudian alamat pengirimannya di Bobo dan juga harga totalnya 6.000. Setelah baris 1 selesai, kita lanjutkan pada baris yang kedua. Sama seperti tadi, kita berikan sesuai urutan kolomnya. ID pemesanan 2, ID pelanggan 2, ID pegawai 2, dan juga ID kurirnya 2. Tanggal pemesanan jangan lupa diberi to date sama seperti tadi. Tanggalnya 02 bulan 02 tahun 2017. Nih. Kemudian tanggal pengiriman juga sama pada tanggal 3 bulan 2 dan juga tahun 2017. Alamatnya di Rungkut dan harga totalnya
50.000. Setelah itu kita lanjutkan untuk baris yang ketiga. Pada baris yang ketiga, ini ID pemesanannya 3, ID pelanggan 3, ID pegawai 3, ID kurir 3, dan tanggal pemesanan to date tanggal 3 bulan 3 2017. Kemudian dilanjutkan pada tanggal pengiriman. Tanggal pengiriman tanggal 4 bulan 3 2017. Alamat pengirimannya Sukolilo dan harga totalnya 53.000. Untuk baris yang selanjutnya itu baris keempat. ID pemesanannya 4, ID pelanggan 4, ID pegawai 4, ID kurirnya 4. Tanggal pemesanan jangan lupa diberi to date. Tanggal ini di sini tanggal pemesanannya tanggal 4 bulan 4 tahun 2017. Untuk berikutnya yaitu tanggal pengiriman. Tanggal pengiriman yaitu pada tanggal 5 bulan 4 dan juga tahun 2017. Alamat pengirimannya Sukolilo. Harga totalnya 100.000. Yang terakhir yaitu baris kelima. Baris kelima kita buat dengan ID pemesanan 5, ID pelanggan 5, ID pegawai 5, dan juga ID kurirnya 5. Tanggal pemesanannya to date-nya tanggal 5 bulan 5 2017. Kemudian kita lanjutkan dengan tanggal pengiriman. Dengan tanggal 6 bulan 5 tahun 2017. Pada alamat Sukolilo dan juga harga totalnya 200.000. Yang terakhir, berikan select 1 from dual titik koma dan 5 baris telah dibuat. Yang terakhir pada tabel detail pemesanan. Di sini insert all into ini nama tabelnya detail pemesanan 07022. Kemudian kolomnya ID produk, ID pemesanan, jumlah, dan diskon. Kemudian values kita isi dengan ID produk 1, ID pemesanan 1, jumlahnya 1, dan diskonnya 10. Lanjut pada baris yang kedua dengan ID produk 2, ID pemesanan 2, jumlahnya 2, dan juga diskonnya 20. Kemudian lanjut pada baris yang ketiga. Baris yang ketiga yaitu dengan ID produk 3, ID pemesanan 3, jumlahnya 3, dan diskonnya 30. Lanjut pada baris yang keempat dengan ID produk 4, ID pemesanan 4, jumlah 4, dan diskonnya 40. Dan yang terakhir pada baris yang kelima dengan ID produk 5, ID pemesanan 5, jumlahnya 5, dan diskonnya 50. Berikan juga select 1 from dual titik koma, kemudian setelah itu 5 baris telah dibuat. Nah, untuk setelah kita insert pada semua tabel dengan 5 baris di masing-masing tabel, kemudian pada soal kedua yaitu update-lah 2 record nama depan dan nama belakang pada tabel pegawai. Sebelumnya kita tampilkan dulu tabel yang ingin diupdate. Caranya yaitu select di sini bintang, kemudian from pegawai 07022 ini nama tabelnya yaitu di tabel pegawai tadi ya, dan titik koma. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini ada nama Bejo, Subbejo tadi yang sudah kita buat di atas tadi dengan tanggal lahir dan alamat, kode pos, dan juga nomor telepon. Sebanyak 5 ya tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada Bejo, Budi, Bakti, Rini, dan juga Penny. Nah, kemudian setelah itu kita akan update pada salah satu baris tabel dari pegawai ini tadi, tabel pegawai. Nah, caranya update kemudian tabelnya, nama tabelnya pegawai 07022, kemudian set nama depannya kita ganti dengan Kim, nama belakangnya kita ganti dengan Jiso. Itu kita ganti pada baris yang pertama di sini dengan ID pegawai 1 lebih tepatnya. Kemudian setelah itu
Ini sudah berhasil diupdate, satu row updated. Kemudian kita update lagi, update pegawai. Ini nama tabelnya pegawai 07992, set nama depan dengan Li, nama belakangnya Kurniawan. Kita ganti pada ID pegawai 2. Nah, setelah itu diupdate, satu row updated. Kemudian kita cek ulang tabelnya, apakah dia sudah berubah atau belum. Itu select bintang from nama tabelnya seperti tadi, titik koma. Nah, di sini, nah kan, tadi kita rubah dengan nama Kim dan juga nama belakang Jisoo di ID pegawai 1 lah. ID pegawai 1, nama depan Kim, nama belakangnya Jisoo. Nah, kemudian yang kedua tadi kita update dengan nama depan Li, nama belakang Kurniawan pada ID pegawai 2. Di sini ID pegawai 2, nama depannya sudah Li dan nama belakangnya Kurniawan. Kita berarti update kita berhasil pada tabel pegawai 07922 ini. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu hapus 2 record pada tabel detail pemesanan. Sebelumnya kita tampilkan dulu detail pemesanannya. Tabel detail pemesanan itu select bintang from nama tabelnya, detail pemesanan 07022. Nah, di sini ada ID produk, ID pemesanan, jumlah diskon dengan ini. Isinya di sini. Yang tadi sudah kita buat di atas. Kemudian kita hapus tabel yang akan dituju. Yang kita akan hapus yaitu pada ID produk 4 dan juga ID produk 5. Nah, yang pertama kita hapus ID produk 4-nya terlebih dahulu dengan delete from, ini nama tabelnya detail underscore pemesanan underscore 07022, kemudian where ID produk sama dengan 4, titik koma. Nah, ini menunjukkan ID produk 4 sudah dihapus. Kemudian kita lakukan lagi pada ID produk yang 5. Ini sama, delete from detail underscore pemesanan underscore 07022 where ID underscore produk sama dengan 5. Nah, di sini juga menunjukkan ID produk 5 sudah dihapus. Kemudian kita cek ulang apakah benar ID produk 4 dan juga ID produk 5 telah terhapus. Nah, caranya select bintang from detail underscore pemesanan underscore 07022. Nah, di sini tinggal ID produk 1, 2 dan juga 3. Dengan ID pemesanan, jumlah dan diskon di sini sudah tercantum. Jadi kalau kita menghapus ID produknya, otomatis ID pemesanan, jumlah dan diskonnya ikut terhapus. Kemudian pada soal yang terakhir yaitu buatlah query di mana menampilkan kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir dari setiap pegawai yang mana depannya memiliki huruf A semua dan mempunyai nama belakang E dengan ID pegawai kurang dari 5. Nah, caranya yaitu select kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir. Tadi kan yang ingin ditampilkan yang ini, kode pos, alamat, nomor telepon dan juga tanggal lahir dari tabel pegawai 07022. Kemudian yang akan ditampilkan yaitu di mana where nama depannya yaitu memiliki huruf A, like ini petik 1% A persen petik, kemudian N nama belakang like sama yang seperti yang tadi, cuma di sini nama belakang yang diminta adalah E, kemudian dengan ID pegawai kurang dari 5, kemudian titik koma, dan ini muncul dengan kode pos. Ini kan kode pos, alamat, nomor telepon dan juga tanggal lahir. Kode posnya 6916, alamatnya di Sidoarjo, nomor teleponnya ini, dan tanggal lahirnya pada tanggal 8 Januari tahun 95. Oke. Soal dari pendahuluan modul 2 telah selesai. Dan ini kita lihat, tadi kan kita membuat insert ke beberapa tabel. Yaitu di tabel pegawai tadi sudah dilihat, kemudian kita lihat untuk tabel pelanggan 07022 yang telah kita buat tadi, juga ada 5, 1, 2, 3, 4,
Kemudian 5 ya, ini 1, 2, 3, 4 dan juga 5 sini. Ini menampilkan dua baris gitu. Kemudian pada tabel kurir sama select bintang from kurir 01022 dengan ID kurir, nama perusahaan dan nomor telepon yang telah kita buat tadi. Nih, ada 5. Kemudian pada tabel kategori juga kita telah membuat 5 baris dengan ID kategori, nama kategori. Tadi yang kita isi dengan cuman di ID kategori dan nama kategori. Deskripsinya tidak kita isi, jadi di sini kosong. Ini ada nama kategori makanan, minuman, buah, sayur, elektronik dan juga baju. Nah, kemudian pada tabel produk. Pada tabel produk juga sama, select bintang from produk 0022 titik koma, dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. ID produknya 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah kita buat tadi. Nama produk ada Indomie, Marimas, Jeruk, Samsung dan juga Supreme. Nah, untuk yang terakhir yaitu tabel pemesanan. Select bintang from, ini nama tabelnya pemesanan 01022. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti selesai. Sampai di situ penjelasan dari saya mengenai pendahuluan modul 2 praktikum basis data ini. Apabila ada yang salah-salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.